Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi di channel yang selalu menyajikan berita terupdate, analisis tajam, dan cerita-cerita menarik yang bisa menjadi inspirasi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sosok pemain muda Indonesia yang karirnya penuh lika-liku, penuh tantangan, tapi juga penuh dengan semangat pantang menyerah yang layak kita teladani. Dialah Marcelino Ferdinand, pemain yang namanya sudah dikenal luas oleh pecinta sepak bola tanah air, khususnya Bonak, supporter setia Persebaya Surabaya. Baru-baru ini, Marcelino resmi dipinjamkan dari Oxford United ke klub Liga Slovakia, Astrenčín. Keputusan ini menimbulkan banyak komentar dari publik, namun menariknya, mayoritas Bonak justru memberikan pujian dan mengangkat tinggi mental wani yang ditunjukkan sang pemain. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas perjalanan Marcelino dari Surabaya hingga ke Eropa, bagaimana mental wani itu terbentuk, mengapa Bonak begitu bangga, dan apa arti dari langkah besar yang diambil Marcelino untuk masa depannya maupun untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Sobat Cek Fakta, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mundur sejenak melihat asal-usul Marcelino Ferdinand. Lahir di Jakarta, Marcelino kemudian tumbuh dan berkembang di Surabaya, kota yang terkenal dengan kultur sepak bola yang begitu kuat, keras, tapi juga penuh semangat juang. Surabaya bukan sekadar kota, melainkan simbol dari wani berani dan itu tercermin dalam sepak bola Persebaya Surabaya. Dari klub internal Persebaya bernama Indonesia Muda, bakat Marcelino mulai terlihat. Ia dikenal sebagai pemain dengan skill individu yang luar biasa, kemampuan membaca permainan yang matang, serta mental yang tidak gentar menghadapi siapapun. Usianya masih belasan tahun saat pertama kali dipercaya memperkuat tim senior Persebaya. Namun ia tampil seperti pemain yang sudah matang. Inilah titik awal bagaimana publik, terutama Bonek, mulai mengidolakan Marcelino. Perjalanan Marcelino di Persebaya berjalan cukup cepat. Ia tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi benar-benar menjadi motor serangan di lini tengah. Kreativitasnya, keberanian dalam duel, serta keberaniannya mengambil keputusan membuatnya berbeda dengan pemain muda lain. Tak heran jika kemudian namanya dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Penampilan bersama Garuda Nusantara membuat publik semakin yakin bahwa Indonesia memiliki talenta emas yang bisa diandalkan untuk masa depan. Namun Sobat Cek Fakta, kisah Marcelino tidak berhenti di Liga Pertama. Ia punya mimpi yang lebih besar. Dengan mental wani, ia mengambil keputusan berani untuk meninggalkan zona nyaman. Tahun 2022, ia resmi bergabung dengan KM Askadens, klub kasta kedua Liga Belgia. Bagi sebagian pemain, ini adalah lompatan besar, tetapi sekaligus risiko besar. Mengapa? Karena bermain di Eropa tidak semudah yang dibayangkan. Adaptasi fisik, bahasa, cuaca, hingga gaya bermain adalah tantangan nyata. Data dari Transfermarkt mencatat, Marcelino hanya bermain 7 kali selama 2 musim di Dens, dengan total waktu 134 menit. Angka yang jelas sangat minim untuk pemain muda yang khas pengalaman. Namun, disinilah mental wani diuji. Alih-alih menyerah, Marcelino tetap bekerja keras, tetap berlatih dengan disiplin, dan tetap menjaga fokusnya. Musim berikutnya, ia pindah ke Oxford United di Liga Inggris kasta ketiga. Banyak orang berpikir mungkin inilah momen Marcelino bersinar. Namun kenyataannya, lagi-lagi ia kesulitan mendapatkan menit bermain. Tercatat, ia hanya tampil 2 kali, satu di kompetisi Championship dan satu di FA Cup, dengan total waktu 14 menit saja. Situasi ini sangat berat, karena bagi pemain muda, menit bermain adalah segalanya. Tapi sekali lagi, mental wani membuat Marcelino tidak menyerah. Ia tidak memilih jalan mudah dengan pulang ke Indonesia, bermain di Liga 1, dan mendapatkan jaminan menit bermain. Justru ia memilih tetap bertahan di Eropa, meski itu berarti harus melewati jalan yang berliku. Dan inilah yang kemudian membuat Bonak bangga. Baru-baru ini, Oxford United resmi meminjamkan Marcelino ke Astrenčín, klub asal Slovakia. Banyak yang mungkin menganggap langkah ini sebagai penurunan level, tapi tidak bagi Marcelino. Baginya, kesempatan bermain lebih penting daripada gengsi klub. Disinilah, komentar-komentar Bonak mulai bermunculan. Dalam sebuah unggahan akun fanbase @ Persebaya Fans 27, seorang fans menulis,
Tahun depan kembali ya, Ceng. Menariknya, Marcelino membalas dengan santai, tak mentok no sek yo. Kalimat ini langsung viral karena menunjukkan tekad kuat Marcelino untuk terus mengasah kemampuan di Eropa hingga benar-benar mencapai puncaknya. Bonek pun memberikan pujian. Ada yang menulis, tak akoni mentala arek iki nggak kaleng-kaleng. Artinya mereka mengakui bahwa mental Marcelino memang luar biasa, bukan main-main. Ada pula yang berkomentar, mentalmu sangar Ceng, nek neng trencin perform ojok balik di sekyo. Artinya jika di Trencin ia tampil bagus, jangan buru-buru pulang. Bahkan ada komentar yang menyebut, Arek Surabaya mental wani, tetap ngeyel demi meraih hasil untuk kariermu. Semua komentar ini menunjukkan bahwa Bonek benar-benar bangga melihat Marcelino berkarir di Eropa, meski penuh tantangan. Sobat Cek Fakta, mari kita bahas lebih dalam soal mental wani ini. Wani dalam kultur Surabaya berarti berani, tapi bukan sekadar nekat, melainkan keberanian yang penuh perhitungan. Berani menghadapi risiko, berani melawan rasa takut, dan berani bertahan meski dalam kondisi sulit. Marcelino dianggap sebagai representasi nyata dari nilai itu. Ia berani meninggalkan kenyamanan di Persebaya, berani bersaing di Belgia, berani mencoba di Inggris, dan kini berani menerima tantangan baru di Slovakia. Semua itu adalah bentuk konsistensi dari mental wani yang ia bawa sejak kecil. Jika kita tarik lebih jauh, sebenarnya kisah Marcelino punya makna yang lebih besar bagi sepak bola Indonesia. Selama ini, banyak pemain Indonesia yang mencoba peruntungan di luar negeri, namun hanya bertahan sebentar. Mereka cepat menyerah, lalu kembali ke Liga Pertama. Hasilnya, stigma pun muncul. Pemain Indonesia dianggap tidak punya mental bersaing di Eropa. Nah, Marcelino mencoba mematahkan stigma itu meski jarang main. Meski perjalanan kariernya belum mulus, ia tetap bertahan. Ia ingin membuktikan bahwa pemain Indonesia juga bisa memiliki daya juang tinggi. Di sisi lain, kepindahan ke AS Trencin juga bisa menjadi momentum baru. Trencin adalah klub yang terkenal sebagai tempat berkembangnya pemain muda. Mereka punya tradisi memberi kesempatan lebih banyak kepada talenta-talenta muda untuk unjuk gigi. Jika Marcelino bisa memanfaatkan peluang ini, menit bermain yang ia rindukan bisa didapatkan. Dan jika performanya stabil, bukan tidak mungkin karirnya kembali menanjak ke level yang lebih tinggi. Sobat Cek Fakta, mari kita bayangkan skenario terbaik. Jika Marcelino tampil reguler di AS Trencin, kualitasnya pasti akan meningkat. Ia akan terbiasa dengan tempo cepat sepak bola Eropa, terbiasa dengan duel fisik yang keras, serta terbiasa mengambil keputusan dalam tekanan. Semua pengalaman itu sangat berharga, terutama untuk timnas Indonesia. Kita tahu, Marcelino adalah salah satu pemain andalan Garuda di lini tengah. Dengan kualitas yang semakin matang, ia bisa menjadi kunci permainan Indonesia di ajang-ajang internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia. Bonek pun sadar akan hal ini. Mereka tidak hanya mendukung Marcelino karena rasa cinta pada mantan pemain Persebaya, tetapi juga karena mereka melihat Marcelino sebagai aset bangsa. Mereka ingin Marcelino berhasil tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Inilah mengapa komentar-komentar dukungan begitu ramai, bahkan disertai doa agar Marcelino tetap kuat dan tidak menyerah. Sobat Cek Fakta, dari perjalanan Marcelino, kita bisa belajar banyak hal. Pertama, bahwa mimpi besar selalu menuntut pengorbanan. Marcelino rela meninggalkan zona nyaman di Surabaya untuk mewujudkan mimpi berkarir di Eropa. Kedua, bahwa jalan menuju sukses tidak selalu mulus. Ada banyak rintangan, ada kegagalan, ada momen di mana kita merasa kecil. Namun, mental wani membuat kita bisa bertahan. Dan ketiga, bahwa dukungan orang-orang terdekat, termasuk supporter, sangat penting. Dukungan Bonek menjadi energi tambahan bagi Marcelino untuk terus melangkah. Kini, masa depan Marcelino masih panjang. Usianya baru 20 tahun. Dengan waktu yang masih luas, ia bisa berkembang jauh lebih baik. Tentu ada risiko, bisa saja ia gagal mendapatkan menit bermain atau karirnya tidak berjalan sesuai harapan. Namun dengan mental wani, peluang sukses selalu terbuka. Dan jika ia sukses,
maka Marcelino akan menjadi contoh nyata bagi pemain muda Indonesia bahwa jalan ke Eropa memang sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Sobat Cek Fakta, demikianlah ulasan panjang kita kali ini tentang Marcelino Ferdinand, sang arek Surabaya dengan mental wani yang kini berjuang di Eropa. Kisahnya bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang keberanian, kegigihan, dan keyakinan untuk terus mengejar mimpi. Bonek bangga, Indonesia bangga, dan kita semua berharap Marcelino bisa terus berkembang hingga mencapai puncak karirnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe agar Cek Fakta bisa terus menghadirkan berita-berita terpercaya dan analisis mendalam untuk Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat mendukung Garuda, dan mari bersama-sama kita wujudkan mimpi besar. Sepak bola Indonesia berjaya di kancah internasional. Salam Cek Fakta.